Halo, perkenalkan nama saya Ilham Budawan Sitorus, NPM 2110047, dari Universitas Budi Dharma. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mikroprosesor. Di sini dalam video ini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu ada LED, lalu ada 7 segment, dot matrix, LCD, dan keypad. Pembahasan pertama kita membahas mengenai LED pada microcontroller. LED adalah singkatan dari Lighting Emitting Diode, merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor. Doping yang dipakai dalam gallium, arsenik, dan fosforus, jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini, warna-warna LED yang ada adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. LED mengkonsumsi arus sangat kecil, awet, dan kecil bentuknya, tidak memakan tempat. Selain itu, terdapat keistimewaan tersendiri dari LED itu, yaitu dapat memancarkan cahaya serta tidak memancarkan inframerah. Di sini ada program sederhana untuk menampilkan LED pada baris program LED Blink ini merupakan komentar dari program tersebut. Artinya pada baris ini tidak akan dibaca oleh programnya. Lalu di sini ada variable rec file. Ini merupakan registrasi dari filenya. Lalu di sini ada variable crystal. Di sini untuk meregistrasi frekuensi dari kristal yang digunakan. Lalu ada namanya DDR-B. Ini merupakan output. Kita akan mengeluarkan outputnya pada port B. Di sini ada istilah do dan loop. Do dan loop itu merupakan sebuah perulangan. Lalu di sini ada namanya port B, yang artinya itu merupakan sebuah inputan. Lalu jika dia satu artinya dia hidup, jika dia kosong artinya padam. Bisa kita asumsikan bahwasanya pada perulangan pertama lampu akan menyala. Kita menandainya dengan 111. Lalu kita di sini membuat waktu tunggunya, dan setelah itu kita akan membuat lampunya mati. Jadi lampunya akan berkedip-kedip seperti itu contohnya. Di sini kita akan membahas mengenai 7 segment pada microcontroller. 7 segment merupakan gabungan dari 7 buah LED atau Lighting Emitting Diode yang dirangkai membentuk suatu tampilan angka. 7 segment terdiri dari dua jenis, yaitu common cathode atau kaki katoda dihubungkan bersama, dan common anode, kaki anoda dihubungkan bersama. Di sini ada tabel untuk menampilkan angka-angka yang sudah diformatkan. Ini saya ambil dari video materi yang disediakan pada Google Drive. Untuk membaca datanya, itu dimulai dari H, G, baru F, E, D, C, B, A. Gitu. Cuman cara simpelnya sih bisa aja membacanya datanya mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H. Namun untuk penulisannya akan dimulai dari kanan apabila dimulai dari A. Kita buat asumsikan saja. Di sini ada angka kosong. Lalu untuk membuat angka kosong, artinya G dan H itu harus mati. Sedangkan A, B, C, D, E, F itu hidup. Apabila mati, kita membuat inputannya 1. Dan untuk mematikan H dan G, kita memberikan nilai inputannya 1, H itu 1, G itu 1.
Jadi yang hidup itu adalah A, B, C, D, E, F. Bisa kita lihat pada tabelnya. Di sini F itu kosong, E kosong, D kosong, C kosong, B kosong, A kosong. Seperti itu. Ini berlaku juga untuk dari angka 1 sampai angka 9. Kita lihat saja pada angka 1 juga. Di sini kita ingin menghidupkan angka B dan C terlebih dahulu. Kita membacanya mulai dari A. Karena A ini mati, kita membuat A itu 1. Lalu B dan C karena dia hidup, kita buat di sini kosong, kosong. Seterusnya, untuk D, E, F, G, H itu kita buat 1. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca dari di sini ada 2 sampai 9. Lalu di sini contoh programnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, program 7 segment ini akan dibaca sebagai komentar. Dan sini kita melakukan registrasi filenya dulu, baru kita registrasi frekuensi dari kristalnya, lalu kita masukkan config port A dan port B sebagai output. Lalu di sini ada juga katanya kita menggunakan do sebagai perulangan. Kita masukkan dulu. Kita mulai dari angka 0. Angka 0 itu bisa ditandai pada yang saya lihat pada kursornya ini, kursor saya. Untuk port A itu menandakan posisi dari LED gabungan LED 7 segmennya ini. Kita lihat di sini 0, 1, 1. Berarti ini hidup, baru yang selebihnya itu mati. Nah, kita baca di sini karena dia kita membuat 0, maka A, B, C, D, F, E, F itu akan kita buat hidup. Maka di sini kita buat pada port B, kita buat 0, 0, 0, 0, sedangkan H dan G itu mati. Kita buat di sini 1. Jadi penulisannya itu dimulai dari kanan ke kiri. Nah, begitu juga dengan 1 yang seperti sudah saya contohkan di awal. Lalu untuk word MS ini kita membuat durasinya. Durasi untuk menampilkan nilai selanjutnya. Dan seperti ini. Lalu di sini ada kata program end yang artinya kita mengakhiri program tersebut. Oke, kita akan melanjut membahas mengenai rangkaian dot matrix pada microcontroller. Dot matrix itu terdiri dari kolom dan baris, atau baris dan kolom itu sama saja. Di sini pada barisnya ada 7 baris, lalu terdapat 5 kolom. Nah, kita langsung saja melihat kode program untuk menampilkan kita akan menghidupkan kolom ketiga itu hidup semua. Nah, pada baris program .matrix huruf I itu ini artinya komentar seperti yang saya katakan sebelumnya. Lalu kita melakukan registrasi file, kita masukkan frekuensi kristalnya, lalu kita membuat config port C dan D itu sebagai output. Lalu kita ada di sini do dan loop itu sebagai perulangan. Lalu kita cek dulu. Pada port C, angka terakhirnya itu 0. Nah, itu bisa ditandai pada sebelah kiri dari dot matrix-nya. Karena kita ingin mematikan 4 kolom yang lain, kita buat 1 untuk mematikannya. Nah, untuk port D itu sebagai baris. Nah, 0 itu ditandakan sebagai
LED-nya itu padam, sedangkan 1 itu untuk hidup. Lalu kita pindah ke ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua, kita buat di sini 1, kita matikan kolom yang pertama dulu, baru kita hidupkan kolom yang kedua. Kita cek di sini kita mau hidupkan nggak LED-nya. Karena kita ingin mematikan, maka kita inputkan saja port D-nya menjadi 0, 0, 0, 0 sampai 7 kali. Nah, wait ms ini sebagai waktu tunggu atau durasinya. Lalu, pada kolom yang ketiga, kita matikan dulu untuk kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiganya kita hidupkan. Untuk menghidupkan kolom ketiga, kita buat aja 0 untuk menghidupkannya. Berarti 1, 1, 0, 1, 1. Seperti itu. Nah, karena kita ingin menghidupkan semua baris yang berada di kolom 3, maka kita buat saja 1. Kita buat 1, 1, 1, 1. Seperti itu. Dan untuk kolom keempat dan kelima kita matikan. Kita matikan saja. Lalu ada contoh yang lain. Di sini kita ingin menampilkan huruf V. Lalu kita seperti biasa membuat registrasi filenya, masukkan frekuensi dari kristalnya, dan port C dan D itu sebagai output. Dan kita buat juga perulangannya. Kita mulai dari kolom yang pertama. Karena kolom pertama ini hidup, maka kita buat 0. Dan kolom yang lain kita matikan. Jadi kita buat 1, 1, 1. Karena di kolom pertama ini barisnya semua hidup, kita buat 1, 1, 1. Lalu kita buat wait ms-nya, durasinya, dan kita masukkan lagi. Pada port C atau pada kolom kedua, kita mau hidupkan. Dan yang hidup di sini ada 2 baris. Kita mulai dari yang atas, dari atas dulu. Kita hidupkan, kita beri nilai 1, di sini 0, 0, 1, 0, 0, 0. Seperti itu. Dan untuk kolom yang ketiga, sama seperti yang kolom kedua, cuman pada port C kita hidupkan untuk di sininya, pembedanya, kita buat di sini 1, 1, 0, 1, 1. Seperti itu. Dan untuk kolom yang keempat, itu sama saja seperti kolom 2 dan 3, cuman perbedaannya seperti yang saya katakan tadi. Berarti kita buat di sini 1, 1, 1, 0, 1. Seperti itu. Dan pada kolom yang kelima, kita buat kolom kelimanya hidup, kita tandai ini 0, berarti di sini 1, 1, 1, 1, 0. Karena yang hidup itu pada baris 2 dan 3, maka kita berikan nilai di sini 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, seperti itu untuk dot matrix. Dan lalu kita bisa memberikan kata N untuk mengakhiri sebuah program. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai LCD. Di sini kita membahas mengenai LCD 16x2, yaitu merupakan modul penampil data yang mempergunakan kristal cair sebagai bahan untuk menampilkan data berupa tulisan maupun gambar. 16x2 itu 16 itu kolomnya, 2 itu barisnya. Spesifikasi dari LCD 16x2, adapun fitur-fitur yang tersedia antara lain terdiri dari 16 kolom dan 2 baris, lalu dilengkapi dengan backlight, lalu mempunyai 192 karakter yang tersimpan, dapat dialamati dengan mode 4 bit ataupun dengan 8 bit. Lalu terdapat karakter dengan generator terprogram. Lalu di sini untuk LCD 16x2 ada beberapa konfigurasi yang harus yang dilakukan. Pertama yaitu PSS atau ground-nya.
Di sini kalian bisa melihat keterangan dari masing-masing pin yang harus kita hubungkan. Contohnya di sini ground, yaitu untuk daya, lalu untuk daya positif untuk PCC-nya, lalu constraint untuk constraint tulisan pada LCD, baru sini ada RS atau bisa dibilang register select. Untuk register select di sini ada high untuk mengirimkan data dan low untuk mengirimkan sebuah instruksi. Lalu di sini R atau W atau bisa kita bilang read dan write. Di sini ada low. Low untuk mengirimkan sebuah instruksi, lalu high untuk mengirimkan sebuah data. Disambungkan dengan low untuk mengirimkan data ke layar. Baru di sini ada E. Ini E. Artinya enable untuk mengontrol ke LCD ketika bernilai low, LCD tidak dapat diakses. Lalu di sini ada pin dari 0 sampai 7. Baru di sini ada backlight disambungkan ke PCC untuk menyalakan lampu latar, baru backlight minus disambungkan ke ground untuk menyalakan lampu latar. Di sini saya udah ada contoh program untuk menampilkan sebuah kata ke LCD. Seperti biasa, kita membuat komentar dulu program 11 LCD 1, baru kita lakukan registrasi file. Lalu kita masukkan frekuensi signalnya, frekuensi kristalnya, dan di bawahnya kita memasukkan config untuk LCD pin-nya. Di sini RS itu terhubung ke porsi 0, I terhubung ke porsi 2, DB4 terhubung ke porsi ketiga. Lalu di bawahnya ada config LCD pin juga. DB5 terhubung ke porsi 4, DB6 terhubung ke porsi 5, dan DB7 terhubung ke porsi 6. Lalu kita masukkan config LCD-nya. Karena di sini kita menggunakan LCD 16x2, maka kita buat di sini 16x2. Lalu kita matikan kursornya. Lalu CLS. CLS itu sebenarnya untuk clean screen. Dia akan membersihkan sebuah teks yang sebelumnya sudah ditampilkan. Itulah gunanya CLS atau clean screen. Lalu kita di sini untuk menampilkan katanya, untuk baris yang pertama, kita masukkan hello world. Kita bisa memasukkan dengan LCD titik 2 atas, baru kita masukkan kata yang ingin ditampilkan. Contoh di sini saya masukkan kata hello world. Baru diakhiri dengan titik 2. Baru lower line artinya kita membuat baris yang selanjutnya. Baru kita masukkan di sini LCD titik 2 atas 16x2 LCD screen. Baru kita akhiri dengan N. Seperti itu untuk LCD 16x2. Oke, di sini kita masuk ke materi keypad. Di sini kita menggunakan keypad 3x4 yang artinya ada 3 kolom dan 4 baris. Dan di sini ada merupakan gambaran dari keypad tersebut. Di sini ada port D 0 sampai 3 itu merupakan sebuah baris atau kita bisa kita bilang sebuah inputan atau pull up-nya. Dan di sini untuk PD 4 sampai 6 itu merupakan kolomnya. Jadi kita ilustrasikan. Apabila di angka 1 diklik atau ditekan, maka PD baris yang pertama atau baris yang kosong akan berubah nilainya menjadi kosong. Artinya baris ini akan aktif untuk baris yang satu ini. Lalu pada kolomnya di sini PD 4 bernilai kosong, yang artinya baris pertama kolom pertama ini aktif. Jadi port D akan menghasilkan nilai 0 dan port D4 menghasilkan nilai 0. Jadi yang keluar itu 1. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi
Di sini apabila kita menekan angka 0, maka port D3 akan aktif, nilainya akan berubah jadi 0, itu menandakan dia aktif. Lalu kita lihat kolom mana yang aktif. Nah, rupanya yang 0, PD port D5 nilainya akan 0. Jadi seperti ini. Ini dia ke sini, PD dia ke sini. Nah, seperti itu. PD ini port D5 itu untuk menandakan kolom yang kedua. Lalu, apabila kita menekan 3, kan otomatis kolom ketiga yang akan aktif. Nah, dia akan berubah jadi 0. Lalu, baris pertama atau baris 0, dia datanya akan berubah menjadi 0. Nah, seperti itu. Dan di sini kita akan belajar mengenai konektornya atau untuk menghubungkan pin-pinnya. Untuk channel 12, dia akan terhubung ke port D sampai ke port D0 sampai ke port D3. Lalu di sini di channel 13, dia terhubung ke port D3 sampai ke port D6. Dan J4 untuk menggabungkan keduanya. Di sini merupakan program dari keypad-nya. Ini ada lanjutannya juga sampai sini. Nah, di sini saya sudah beri keterangan. Untuk ini merupakan kolom yang pertama, yang do ini. Dan ini untuk kolom yang kedua. Ini untuk kolom yang ketiga. Seperti itu. Oke, kita baca datanya dulu. Seperti biasa kita akan melakukan registrasi file terlebih dahulu, lalu kita memberikan frekuensi kristal yang kita gunakan, lalu karena kita untuk menampilkan datanya itu di LCD, kita melakukan konfigurasi ke LCD-nya terlebih dahulu. Di sini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, lakukan konfigurasi seperti biasa, RS akan terhubung ke porsi yang 0, baru E akan terhubung ke porsi 2, DB4 akan terhubung ke porsi 3, lalu DB5 ke porsi 4, dan seterusnya. Lalu di sini kita konfigurasikan, kita menggunakan LCD kali berapa. Di sini karena kita menggunakan LCD 16 kali 2, maka kita buat di sini 16 kali 2, artinya ada 16 kolom dan 2 baris. Lalu kita matikan juga kursornya, baru kita clean screen terlebih dahulu. Lalu DDR4 ini berfungsi sebagai input dan output. 0 ini sebagai barisnya dan 11 ini sebagai inputnya. Seperti itu. 11 ini bisa dibilang sebagai kolomnya. Saya ulang. 00 ini sebagai baris dan 11 ini sebagai kolom. Port D ini sebagai pull up, kita buat aja 111, memang programnya dari sana. Baru kita buat kita buat keterangan di LCD-nya press any key atau tekan tombol apapun. Baru kita buat lower LCD keypad. Nah, karena kita pada kolom yang pertama itu kan berisi nilai atau berisi nilai dari 1, 4, 7, dan bintang. Nah, di sini pada port D kita aktifkan di sini yang 00-nya menjadi 111, yang artinya baris pertama itu aktif dan kolom pertama itu aktif. Kita buat jadi 0. Dan kita buat 11 untuk kolom kedua dan ketiga kita matikan. White MS ini artinya untuk memberikan jeda. Lalu kita lihat pin D sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Nah, jika keypad-nya ditekan 1, pin 1 yang ini tadi. Nah, jika ini ditekan, maka
dia akan menghasilkan nilai 1, seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini juga pin 1 sama dengan kosong, dia akan eee menghasilkan nilai 4. Di sini kita menggunakan, logika if untuk mengecek tombol apa-apa saja yang ditekan oleh user. Nah, ini untuk kolom yang kedua, kita bisa lihat di sini, kita aktifkan dulu kolomnya, barisnya, iya barisnya, baru kita aktifkan kolomnya, kita aktifkan kolom keduanya, baru kita beri jeda juga 5 ms, baru di sini kita bisa lihat apa-apa saja yang ditekan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian saja untuk penjelasan keypad. Mungkin agak ribet ya di bagian keypad ini, saya pun sebenarnya belum terlalu mengerti. Jadi apabila ada kesalahan-kesalahan kata dalam saya menjelaskan materi ini, mohon dimaafkan dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.